Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hartana. Saya adalah mahasiswa manajemen batch 8 dari Universitas Ciputra. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang topik elastisitas dan juga saya akan memberikan analisa normatif dan analisa positif mengenai suatu kasus. Baiklah, sebelum lanjut membahas mengenai contoh kasus dan kemudian memberikan analisa positif dan normatif, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu apa itu elastisitas. Elastisitas dalam ekonomi adalah sebuah ukuran dalam ekonomi untuk mengetahui perilaku pembeli dan pasar terhadap perubahan harga yang terjadi di pasar. Elastisitas dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama adalah elastisitas permintaan. Adalah perubahan relatif dalam jumlah unit barang yang dibeli sebagai akibat dari perubahan salah satu faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah elastisitas harga. Adalah persentase perubahan jumlah permintaan yang disebabkan oleh persentase perubahan harga. Yang ketiga, elastisitas dua titik. Metode ini digunakan ketika permintaan didefinisikan dalam bentuk persamaan fungsi permintaan. Yang keempat, elastisitas silang. Kecenderungan perubahan permintaan suatu barang tertentu disebabkan terjadinya perubahan harga barang lain. Yang kelima, elastisitas pendapatan, yaitu kecenderungan perubahan permintaan yang disebabkan oleh perubahan pendapatan masyarakat. Yang keenam dan yang terakhir adalah elastisitas penawaran, adalah kecenderungan perubahan jumlah yang ditawarkan produsen yang disebabkan oleh perubahan harga barang. Jenis-jenis elastis. Yang pertama adalah satu, permintaan elastis. Yang kedua adalah permintaan elastis uniter. Yang ketiga, permintaan inelastis. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Yang kelima, permintaan inelastis. Dan kemudian saya akan melakukan analisis positif dan normatif terhadap suatu kasus yang mana di sini saya akan menggunakan contoh kasus kenaikan cukai hasil tembakau. Analisa positif. Analisa ini bersifat objektif, ilmiah, dan berdasarkan fakta. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan sebab akibat tanpa melibatkan opini atau penilaian moral. Jika data menunjukkan angka tertentu, itulah hasilnya. Dengan kata lain, itulah yang sebenarnya terjadi. Dalam kasus ini, bagaimana kenaikan harga rokok secara nyata mempengaruhi jumlah perokok di Indonesia. Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, secara rata, elastisitas harga rokok di Indonesia berada di angka minus 0,3. Artinya, setiap kenaikan harga sebesar 10% akan menurunkan konsumsi rokok sebesar 3%. Data menunjukkan bahwa meskipun harga naik, penurunan konsumsi tidak terlalu drastis, karena rokok bersifat adiktif atau inelastis. Kemudian saya akan melakukan analisa normatif. Analisa normatif adalah analisa yang bersifat subjektif, mengandung penilaian nilai atau value judgment, dan etis. Ini bukan tentang data semata, tapi tentang kebijakan yang baik atau buruk bagi masyarakat. Dalam kasus cukai hasil tembakau, pemerintah seharusnya terus menaikkan cukai rokok setiap tahun untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan negara. Meskipun hal itu memberatkan industri rokok, di sini ada penilaian bahwa kesehatan masyarakat lebih penting daripada keuntungan industri atau kebebasan individu untuk merokok dengan harga murah. Sekian persentase yang saya bisa berikan mengenai elastisitas dan juga contoh kasus mengenai elastisitas beserta analisa normatif dan positif.
Selamat malam, sampai jumpa. Salam entrepreneur. Udah kasih lah, lihat orang nggak ya?